Ini calon-calon indukan kita. Jadi ini kita agak bongkar dapur kita ya, untuk breeding yang kita lakukan. Di sela-sela ikan-ikan kecil tadi kita juga angkat calon-calon indukan. Oke, nah Mas Fian, kita pengen berbagi informasi nih terkait kalau milih ikan polos seperti ini, itu yang harus diperhatikan itu apa dulu sih Mas Fian? Oke, Gitu. sini, ayo. Oke, yuk kita lihat ya. Sama dari ini jenisnya Midori, dia warnanya ke hijau-hijau lumutan. Nah, yang perlu kita perhatikan sendiri di sini untuk memilih ikan polosan itu dari ya. Nah, kalau yang ginrin yang diperhatiin apanya Mas? Oke, kalau ginrin ini kita ambil contoh salah satu, sebentar. Ini. Nah, oke, ini. Oke. Oke, 1000 koi, 1000 warna. Apa kabar sahabat koi? Kembali lagi Ebi Sukoi menyapa para pecinta koi semuanya di video konten Ebi Sukoi. Nah, pada kali ini kita masih ada di mood pond Ebi Sukoi ya. Mungkin di video sebelumnya kita pernah berbagi informasi terkait pengangkatan ikan kohaku dengan size yang besar-besar ya. Nah, pada video kita kali ini kita pengen berbagi informasi terkait ngangkat ikan, panen ikan itu yang polosan. Hari ini kita sensir. Nah, saat sensir ikan polosan itu apa sih yang dipilih? Seperti apa ikan yang kita pilih untuk ikan koi polosan? Nah, nanti kita lihat ya waktu sensirnya sambil kita ngobrol nanti sama teman-teman dari Ebi Sukoi. Oke, namun sebelum itu bagi sahabat koi yang baru menemukan channel ini boleh dong subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like dan komen di kolom komentar. Kita akan diskusi bareng terkait ikan koi. Nah, sekarang kita lihat ya proses angkat ikan dan panennya. Yuk. Nah, sahabat koi, ini ikannya sudah diangkat masuk bak. Ini ganti air ya. Nanti sebelum kita sensir, kita ganti airnya dulu. Nanti kita akan review beberapa ekor. Jadi untuk ikan polos seperti ini apa sih yang dipilih? Yang diutamakan dari sisi apanya dulu. Terus kemudian yang berikutnya apa? Nah, mungkin untuk ikan koi jenis polosan ini di kolam koi persentasenya kecil ya. Namun ini sangat penting untuk menjinakkan kolam karena ikan jenis polosan ini juga disebut sebagai ikan penjinak kolam. Nah, mungkin sahabat koi, kenapa disebut dengan penjinak kolam? Itu kita udah pernah review di video kita. Nah, mungkin bagi yang belum pernah nonton boleh deh diklik di pojok ini. Selain itu tadi kita ngangkat juga ini indukan. Ini calon-calon indukan kita. Jadi ini kita agak bongkar dapur kita ya untuk breeding yang kita lakukan. Di sela-sela ikan-ikan kecil tadi kita juga angkat calon-calon indukan. Nah, di sini banyak. Kita lihat biar lebih jelas lagi deh. Nah, ada soa, ada yang jenis doit juga soanya. Ini jantan kalau nggak salah. Terus ada kohaku doit juga. Nah, ini juga ada kujaku. Beberapa ini calon indukan. Kita masih besarkan lagi biar nanti mendapatkan keturunan yang lebih bagus lagi. Kita juga akan setel ke beberapa induk dan pejantan. Jadi
kita eksperimen juga. Kalau memang kita dapat setelan yang bagus, baru kita akan pertahankan setelan ikan indukan yang kita gunakan di Ebisu. Saya nggak sendiri kali ini. Saya akan ditemani sama salah satu dari Ebisu Koi. Mungkin sahabat Koi agak lama ya nggak ngeliat, karena ini lagi keluar negeri, lagi sekolah lagi nih kayaknya. Oke, Mas Fian, halo. Halo sahabat Koi semuanya, apa kabar? Oke. Kembali lagi ketemu dengan saya Alfian di Ebisu Koi. Nah, kali ini kebetulan juga momennya pas kita lagi panen atau seleksi, lebih tepatnya seleksi di farm kita. Kita sekarang lagi seleksi ikan polosan atau penjinak kolam. Nah, di sini ada beberapa jenis di satu gen. Ada Midori, Sorakoi, Chagoi, Karashi. Nah, jadi full polosan semua. Nah, Ini dan alhamdulillah hasilnya ya lumayan bagus-bagus juga. Ini sudah sekitar 3 bulanan. Ini size-nya masih rucah sih, masih rucah. Ada yang 18, ada yang 20-an, ada yang 22, tapi rata-rata sekitar 18 sentian lah, 18-20. Oke. Nah, di sini banyak genrenya juga, genrenya jos-jos, padat-padat, sama calon pada air nih. Oke, nah Mas Fian, kita pengen berbagi informasi nih terkait kalau milih ikan polos seperti ini, itu yang harus diperhatikan itu apa dulu sih Mas Fian? Oke, sini, ayo. Oke, yuk kita lihat ya. satu-satu. Nah, sahabat Koi, kita lagi ini pengalaman dari kita sih sebenarnya. Jadi sahabat Koi nanti kita sharing bareng. Kalau ada yang komen, monggo silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, yang pertama apa sih Mas Fian kalau Oke, misal kita milih? bahas ke Chagoi tembaga. Ini yang sisik biasa. Oke. Terus ada Midori, ada Sorakoi, sama aku ambil Karashi lagi satu ya. Oke. Nah, oke. Di sini ada 4 jenis 4 jenis ya. ikan yang berbeda dengan satu gen, yaitu gen polosan atau Chagoi. Oke, ini yang Chagoi tembaga ya, Iya. yang biasa disebut tembaga-tembaga ini karena memang warnanya lebih ke coklat-coklat tembaga gitu ya, Mas ya. Lebih ke polosan. Oke, contoh dari ini jenisnya Midori, dia warnanya ke hijau-hijau lumutan. Nah, yang perlu kita perhatikan sendiri di sini untuk memilih ikan polosan itu dari jaring-jaringnya yang ada di sini, sisiknya ini. Oke. Diusahakan kalau semisal di kontes itu biasanya mereka ngelihat dari kejelasan warna jaring-jaring dari sisiknya ini. Semakin jelas semakin bagus. Dan yang kedua bodinya. Oke, bodi ya. Bodinya pasti harus berisi. Dan biasanya kita ngecek dari pangkal ekornya yang udah lumayan besar. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini pangkal ekornya di size segini ini memang udah masuk akal, dan ini kebetulan bakal kita masukin lagi ke matpon, ke kolam budidaya kita untuk dibesarkan lagi, dan nanti kalau udah besar baru kita siap jual. Oke, jadi contoh Midori seperti ini. Yang penting bersih, terus jaring-jaringnya rapi. Nah, tapi kalau semisal ada minusnya biasanya ada kayak bocor warna hitam. Terus warna hijaunya ini nggak bersih dari depan sampai belakang. Nah, terus Kepala, Mas? mungkin? kalau kepala harus bersih ya. Kepala bersih ya. Oke, kalau kepala harus bersih. Nah, ini mungkin full hijau gitu. Jadi kalau semisal ada kayak bocor warna hitamnya, nah ini kurang pas. Nah, cuma kebetulan ini yang kita pilih ini yang pas bagus-bagus. Ini yang bakal kita share nih yang bagus-bagus. Nah, ini hasil budidaya kita. Oke. Nah, mungkin Mas Fian kalau yang kepala kurang bagus ada contohnya nggak? Oke, kalau yang contoh kepala yang kurang bagus ya, nah seperti contoh ini di Oke. Karashi ya. Contoh di Karashi. Kalau kepala yang Contoh kurang di Karashi. Nah, Karashi ini dia warna kuning, harus full kuning lemon. Oke. Kuning lemon ya. Nah, terus dan nggak boleh ada warna bocor sedikit pun. Nah, kalau sudah ada warna bocor gitu, dia akan mengurangi nilai kualitas
atau nilai value dari ikan ini. Nah, contoh, ini bodinya udah bagus, full bersih kuning. Tapi sayang banget di kepalanya. Nah, di kepalanya ada hitam. Oke. Nah, ini sayang banget. Oke, contoh seperti ini ya, yang kurang pas untuk pemilihan ikan polosan. Oke. Nah, Kalau untuk polosan ada beberapa macam nih Mas. Contohnya juga ada yang gindrin ya Mas ya. ya, Tadi yang itu benar-benar polos Kalau dengan tadi full kita polos. perhatiin jaringnya. Ya. Nah kalau yang gindrin yang diperhatiin apanya Mas? Oke, kalau gindrin ini kita ambil contoh salah satu. Sebentar. Nah, oke, ini. Oke. Oke. Ini red karasi Red karasi. gindrin. Oke. Nah, kenapa kok dibilang red karasi? Nah, ini serupa warnanya kayak atau sisiknya itu sama kayak karasi. Mhm. Yang jaringnya nggak begitu kelihatan. Yang terpenting dari kecerahan warnanya. Mhm. Nah, terus kenapa dibilang gindrinya bagus? Nah, ini bisa dicek. Gindrinya dari depan sampai belakang itu harus lurus. Oke. Jadi gindrit yang padat itu harus sampai bawah sini, Mhm. sampai habisnya warna. Nah, Oke. dan juga harus rapi. Dari Gindrit- pangkal kepala ya? Iya, dari kepala sampai belakang itu harus rapi, lurus. Nah, itu baru bisa dikatakan gindrin rapi, gindrin padat. Dan nggak boleh ceplok-ceplok. Ceplok-ceplok itu maksudnya pisah-pisah, pecah-pecah gitu. Nah, itu kurang bagus. ya. Akhirnya menghilangkan nilai kualitas. Nah, ini kalau semisal besar, Hmm. ini bakal bagus. Nah, mungkin bisa kelihatan. Oke, jadi Warnanya. seperti ini ya sahabat koi, kalau pilih ikan polosan tapi yang gindrin itu usahakan gindrinnya benar-benar padat dari pangkal kepala sampai ke ekor dan dari punggung sampai menuju perut ya Mas ya. Yap, benar sekali. Oke, jadi ini salah satu contoh yang kita share ke sahabat koi. Yap. Nah, ada yang cari kayak punuk Mas. Jadi ikan koi untuk Ikan polos berpunuk itu ya? yang berpunuk. Nah, kalau kita dari kecil seperti ini, ciri-cirinya yang akan berpunuk itu seperti apa sih? Biasanya sih kalau di size 20-an ya itu mereka udah kelihatan. Mhm. Bentar. Ini agak sulit nih karena memang dia size-nya masih di bawah 20 cm ini Mas ya. Iya, masih banyak yang di bawah 20 cm. Oke, kita Nah, akan contoh coba seperti ini nih. cari. Nah, ini kita ada sorakoi. Heeh. Ini bakal calonnya mono. Karena apa? Pertama, di size segini, size 20 itu ini yang paling dominan untuk bodinya. Oke. Bodinya bagus banget. Dan biasanya kalau masih kecil di bagian sini, di bagian badan bagian depan itu Mhm. paling besar bodinya dan pangkal ekornya juga besar Dulu banget. ya. Nah, besar banget. Nah, ini calonnya bakal jumbo besar, Oke. jumbo banget pada air dan juga biasanya dilihat dari punuknya sini. Oke, dari samping biasanya Mas Iya, ya. dari Kita samping sini. gini berarti itu Nah, ini kelihatan. emang belum begitu kelihatan, tetapi ini calon jumbo, Oke. asli calon jumbo ini. Dan juga gindrinnya juga Gindrinya full, padat ya. cuma kurang kelihatan aja. Mhm. Gindrinnya rapi juga, ini bisa dilihat. Oke, jadi seperti ini. Jadi perhatikan di pangkal kepala ya terutama Iya. ya. Ini kalau bisa dia kayak kelihatan naik itu dia calon berpunuk biasanya Yap, ya Mas ya. bener. Nah, terus pangkal ekor yang penting. Mhm. Karena kalau misal pangkal ekornya udah kecil, nah itu mereka akan ikannya berarti udah susah untuk besar. Nah, tapi kalau pangkal ekor yang besar, Tebel ya. tebel, Mhm. masih besar kayak gini, nah ini bakal masih bisa tumbuh terus sampai besar. Biasanya kan ikan jumbo ciri-cirinya pangkal ekor besar, Oke. seperti itu. Nah, sahabat koi itu tadi ya informasi yang bisa kita bagi buat sahabat koi semua terkait gimana sih memilih ikan koi polos, baik dari kualitas bodinya, kualitas skinnya, sama kalau memang bergindrin kita pastikan gindrinnya yang seperti itu tadi ya Mas Fian ya. Yap, bener. Nah, ini ada Midori, nah, tapi ada beberapa. Nah, ini contoh kayak ini. Kalau tadi yang bagus itu harus lurus. Nah, ini ada yang kurang bagus, tetapi bagusnya kenapa? Masih dibilang bagus karena dia masih full dominan lurus, tapi ada beberapa bagian gindrinnya yang nggak rapi gitu loh. Nah, ini mungkin bisa
bisa dideketin lagi. Oke. Nah, ini agak mereng-mereng, nggak lurus. Nah, kalau nggak lurus itu berarti ginrinnya kurang full, Kurang rapi ya. Kurang rapi ya. Karena penilaian ginrinnya itu harus dinilai dari Kerapian. kerapiannya, padatnya. Oke, jadi seperti itu sahabat koi. Nah, jadi sahabat koi kalau mungkin nanti milih-milih ikan koi yang untuk jenis polos, itu bisa perhatikan poin-poin itu tadi ya Mas Fian ya. Ya. Nah, oke sahabat koi. Jadi ini tadi kita udah pilah-pilah dan ini akan kita masukkan ke mood pond lagi ya Mas Fian ya. Ini beberapa ekor yang bakal kita masukkan ke Mood pond kolam lagi. lagi, mood pond. Untuk kita besarkan karena ini udah pilihan bakal calon jumbo semuanya. Bagi para sahabat koi semuanya, kalau nyari ikan polosan, kita juga ready banyak di Ebi Sukoi, bisa langsung chat aja ke admin kita. Nomor di pojok ini Nomor- atas nih bisa, ya, atau mungkin atau di bawah deskripsi. di deskripsi ada beberapa beberapa admin, bisa langsung di chat. Oke. Tinggal ditanyakan aja ikan polosan size-nya berapa, sama jenisnya yang polosan apa, cabai tembaga, karasi, midori, atau sorakoi. Nah, gitu. Oke, nah sahabat koi seperti tadi informasi yang bisa kita bagi. Terima kasih udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Kalau ingin diskusi boleh ada di kolom komentar, kita bisa berbagi informasi di kolom komentar juga. Oke, 1000 koi 1000 warna, cari ikan koi berkualitas di Ebi Ebi Sukoi Sukoi tempatnya. tempatnya. Terima kasih. Bye-bye.